Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saluddin Ihsan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari kewirausahaan, yaitu tentang kita membahas tentang apa itu analisis internal dan eksternal. Nah, jadi apa itu analisis internal? Analisis internal adalah pemeriksaan terperinci atas elemen atau struktur sumber daya, kemampuan, dan kompetensi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, dan selanjutnya yaitu analisis eksternal. Analisis eksternal adalah pemindaian terhadap lingkungan operasi eksternal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis dalam lingkungan operasi perusahaan yang memiliki potensial mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan gagasan produk baru. Jadi dalam gagasan produk baru ada yang namanya konsep produk. Apa itu konsep produk? Konsep produk adalah salah satu filosofi pemasaran yang menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur yang terbaik. Selanjutnya ada konsep marketing. Jadi intinya konsep pemasaran atau konsep marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada yang namanya konsep integrated. Konsep ini bisa dibicarakan atau bisa dijabarkan tentang strategi perencanaan yang dilakukan dalam suatu kegiatan marketing untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dicapai dalam kegiatan marketing biasanya berhubungan dengan memperkenalkan produk ke banyak orang ataupun menaikkan angka penjualan pada perusahaan. Nah, dalam konsep ini maka kita harus melaksanakan prosesnya. Yang pertama itu prosesnya mengenali target konsumen. Hal ini harus kamu lakukan karena tidak semua orang akan membeli produk kita. Selalu komunikasikan pesanmu kepada target konsumen secara spesifik. Ini akan membantu pesanmu agar tersampaikan dengan baik dan di saat bersamaan itu akan menghemat biaya pengeluaran perusahaan. Selanjutnya yaitu menganalisa situasi. Lakukanlah analisa yang mendalam mengenai produk kamu. Cari tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa kesempatannya, dan apa juga ancaman yang ada di produkmu dengan menggunakan SWOT analisis. Dengan begitu, kamu akan tahu bagaimana kondisi produkmu sekarang, dan ini akan membantumu untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu membuat marketing objektifis. Maka kita harus menentukan tujuan dari strategi marketing kamu. Jadi tujuan dari strategi marketing akan menjadi tema atau konsep yang akan kamu pegang selama merancang strategimu. Semua hal yang berkaitan dengan strategimu seperti isi pesan, konsep, dan media akan bersumber pada tujuanmu. Oke, yang terakhir itu pembahasan tentang identifikasi dan analisis peluang usaha baru. Jadi sebelum kita membahas apa itu identifikasi dan analisis peluang usaha baru, maka kita harus mengetahui apa itu pengertiannya. Jadi pengertiannya, identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik itu usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang ada itu bisa dicari. Asal saja wirausahawan itu bekerja dengan keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Nah, untuk kelancaran berbisnis dalam identifikasi dan peluang usaha baru ini, maka seorang wirausahawan itu harus mempunyai pikiran yang positif dan kreatif. Di antaranya harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis itu dapat dilaksanakan dengan baik.
Selanjutnya yaitu seorang wirausahawan harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha ataupun bisnis, dan juga harus mendengarkan saran-saran daripada orang lain. Tidak boleh egois dengan saran diri sendiri. Yaitu kita harus dapat mendengarkan apa saja saran, baik itu saran positif maupun saran yang negatif. Selanjutnya kita harus mempunyai etos kerja yang tinggi, dan yang paling penting yaitu kita harus pandai dalam berkomunikasi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.